Oke teman-teman, ketemu lagi seperti biasa ngobrol-ngobrol santai tentang voli Indonesia. Kita bahas lagi ya tentang timnas Indonesia sektor putri Megawati Angistri Pertiwi, Medeolioku, Selomita dan kawan-kawan yang saat ini sedang bertanding atau berlaga di SEA Games 2025. Selamat untuk para pemain timnas Indonesia karena akhirnya berhasil mendapatkan satu tiket ke babak semifinal di SEA Games 2025 di Thailand. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah kita prediksi karena apa? Ya, sebelum SEA Games dimulai kan kita sudah banyak yang memprediksi bahwa timnas Indonesia itu minimal akan mendapatkan satu tiket ke babak semifinal. Nah, baru nanti setelah di semifinal kita akan melihat apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan medali perunggu minimal atau tidak. Karena untuk mendapatkan medali perak atau bahkan menjadi juara SEA Games 2025 itu kan sudah sangat sulit bagi timnas Indonesia karena jarak atau gap kita dengan Vietnam kemudian dengan Thailand itu kan sudah terlalu jauh. Kemenangan saat menghadapi Malaysia dan juga Myanmar itu kan sebenarnya sudah bisa diprediksi dan nggak bikin kita kaget karena apa? Ya sebelum SEA Games 2025 dimulai kan kita sudah memprediksi itu bahwa lawan terberat kita di fase grup itu adalah timnas Vietnam. Nah sampai saat ini kita kan belum menghadapi timnas Vietnam tuh, kita baru akan menghadapi Tantri, Tantwi dan kawan-kawan itu kan besok hari Jumat jam 10 pagi. Teman-teman Volley-mania, fans volley Indonesia silahkan untuk nonton pertandingan itu. Tapi gini teman-teman semua, kalau membahas teknis dari kemenangan yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat menghadapi timnas Malaysia ataupun timnas Myanmar, itu kan memang kalau menurut saya pribadi itu kan memang tidak terlalu menarik karena gapnya itu kan sangat jauh tuh. Ya kita bisa melihat bagaimana hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Malaysia ataupun Myanmar. Dari situ kan kita sudah bisa melihat bahwa jarak kekuatan atau perbedaan kekuatan antara Indonesia, kemudian Malaysia dan Myanmar itu kan memang ya seperti bumi dan langit lah ya. Sehingga kalau kita membahas teknis itu kan menurut saya itu kurang menarik lah ya. Nanti baru akan menarik kalau kita membahas teknis ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam, kemudian Filipina ataupun menghadapi Thailand kalau nanti bertemu di SEA Games 2025 ya. Kalaupun masih ada error, ya menurut saya ya masih wajar lah ya. Kalaupun masih ada rotasi ya masih wajar karena dua pertandingan awal ini kan memang digunakan oleh pelatih timnas Indonesia Marcus Gema untuk melakukan rotasi untuk menemukan komposisi terbaik. Tapi ada hal yang menurut saya itu jauh lebih penting dari kemenangan yang didapatkan oleh timnas Indonesia karena apa? Ini ada hal yang menurut saya sangat menyedihkan dan ini masih viral di media sosial. Bahkan ini kejadiannya itu kan belum lama, selama SEA Games berlangsung ini. Karena apa? Ternyata ada konten-konten yang menyatakan bahwa ada pemain yang dianggap sebagai pemain titipan di timnas Indonesia. Nah ini kenapa saya bilang sangat menyedihkan, karena ya ada sangat banyak volley-mania yang percaya bahwa ada pemain titipan di timnas Indonesia. Ini kan sangat menyakitkan bagi para pemain timnas tuh, karena apa? Mereka kan sudah berjuang, mereka sudah mempersiapkan diri, mereka sudah menjalani TC, mereka sudah menghadapi persiapan atau menjalani preparation yang cukup panjang lah ya, meskipun tidak menjalani tryout di luar negeri. Nah, ketika mereka sudah berjuang, sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, kemudian ada pemain yang dianggap titipan di timnas Indonesia, itu kan sangat menyakitkan bagi pemain itu sendiri. Ketika ada konten yang menyatakan bahwa ada pemain titipan di timnas Indonesia, ini kan sekali lagi banyak volley-mania yang percaya dengan konten seperti itu. Padahal kalau konten kreatornya itu disuruh untuk menunjukkan bukti valid yang menyatakan atau yang menyebutkan bahwa memang ada pemain titipan di timnas Indonesia, konten kreator itu kan tidak akan bisa untuk menunjukkan bukti validnya. Konten kreator itu hanya akan berasumsi saja atau mungkin hanya akan mencari view, akan mencari subscriber untuk mendapatkan atau untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tapi di sisi lain dampaknya itu kan sangat besar tuh, karena apa? Bolak-balik kita sepakat lah ya bahwa ada banyak volley-mania yang memang itu fanatik buta, kemudian tidak rasional, kemudian memandang sesuatu itu hanya berdasarkan like dan dislike aja. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat banyak volley-mania yang percaya bahwa ada pemain titipan di timnas Indonesia. Hal yang sama itu juga terjadi di Proliga karena apa? Ada ini kreatornya atau konten kreatornya atau youtubernya lah ya, itu juga menyebut ada pemain titipan di tim A, tim B. Nah, hal itu kan yang akhirnya dipercaya oleh para netizen, oleh para volley-mania, dan
menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. Khusus untuk di timnas ini, saya tidak akan menyebutkan siapa pemain yang dituduh sebagai pemain titipan di timnas Indonesia lah ya. Karena apa? Ya seperti di konten saya kemarin, kita harus menjaga kondusivitas dari timnas Indonesia, kita harus menjaga mental para pemain, kita harus menghargai effort atau menghargai usaha para pemain yang sudah berjuang. Mereka itu kan sedang bekerja untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, jangan sampai ketika mereka berjuang justru direcoki, justru diganggu dengan isu-isu yang sebenarnya ini kan tidak masuk akal. Ini sebuah konten yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai kita itu termakan konten-konten seperti itu. Kenapa? Karena ya sekali lagi, tidak ada bukti valid yang menyatakan bahwa pemain A, pemain B, pemain C, saya tidak menyebutkan namanya lah ya, karena tujuannya untuk menjaga mental para pemain itu, juga untuk menghargai pemain itu, dan juga untuk menjaga kondusivitas pemain di internal timnas. Timnas Indonesia itu kan, kalau konten kreatornya itu disuruh membuka atau menyajikan data atau referensi yang valid, dirinya itu tidak bisa kok. Nah, akhirnya hal itu kan justru kalau dipercaya oleh para volley-mania kan sangat repot, sangat sangat apa ya, menyedihkan lah ya. Dan kebiasaan di kita itu kan ketika ada pemain yang dianggap quote and quote public enemy, ya akhirnya dirinya akan diserang. Padahal pemain itu kan sebenarnya tidak menunjukkan masalah, tidak memiliki problematika, tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh atau sesuatu yang negatif. Tapi karena para volley-mania itu terframing dengan konten-konten di media sosial, khususnya di YouTube, sehingga akhirnya mereka atau volley-mania itu justru terus untuk membuli pemain A, B, C di timnas Indonesia. Nah, hal itu kan menyakitkan karena ya sekali lagi kasihan loh, maksudnya pemain itu kan sudah berjuang tuh, sudah melakukan persiapan, mereka jauh dari keluarga, mereka mengorbankan waktu, pikiran, mereka bahkan tidak mendapatkan persiapan sebagaimana tim sektor putra, Rifan Nurmulki, Jason Nathaniel Gilanta, Ernest Arabi, dan kawan-kawan. Kok ya masih ada yang percaya, masih ada yang menuduh bahwa mereka pemain titipan. Ini kan sangat menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah banyak volley-mania yang percaya gitu loh. Maksudnya kita boleh kok suka dengan orang, boleh tidak suka dengan orang, tapi ya rasional aja, jangan fanatik buta, jangan sampai kebencian kita itu menutupi kebaikan orang itu. Karena bolak-balik saya bilang bahwa para pemain para pemain itu kan tidak memiliki masalah, tapi di framing itu memiliki masalah. Nah kan hal itu yang akhirnya justru menimbulkan kebencian di tengah volley-mania. Nah ini yang sangat disayangkan, makanya volley-mania itu kan harus rasional tuh, harus berpikir jernih, jangan fanatik buta lah. Terus kemudian efek lainnya itu kan juga nanti akan berlanjut di Proliga tuh, karena apa? Ketika volley-mania percaya bahwa si A, si B, si C ini merupakan pemain titipan, itu kan akan berlanjut di Proliga, karena setelah si game Proliga itu akan dimulai oleh PBVSI di bulan Januari. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu kan sudah ada konten yang menyatakan bahwa pemain A ini menyatakan bahwa si B ini adalah pemain titipan di klub. Nah, itu kan aduh. Apalagi pemain ini adalah pemain yang dianggap berseberangan dengan salah satu pemain di timnas Indonesia. Nah, udah situasinya menjadi lebih kacau lagi. Padahal sekali lagi tidak ada bukti kok, tidak ada bukti yang valid, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemain A dan B ini bermusuhan. Mereka itu kan baik-baik aja tuh. Nah ini kan volley-mania itu kan menjadi korban dari framing yang dilakukan oleh konten kreator tuh. Tapi ya bolak-balik saya bilang bahwa ya kita hanya akan ngoceh-ngoceh aja, kita hanya akan cuap-cuap aja, akan berusaha untuk meluruskan. Tapi kalau masih percaya dengan konten seperti itu ya monggo aja, kan itu menjadi ranah pribadi ya, menjadi hak masing-masing aja. Tapi kalau saya pribadi ya jangan fanatik buta lah. Ada salah satu komentar di channel saya ini yang menyatakan bahwa jangan mengagung-agungkan satu atau dua pemain. Betul banget, saya setuju, karena ini volley itu adalah tim, permainan tim. Jadi bahasanya gini, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih menonjol dari
sebuah tim. Jadi pemain itu kan tetap akan menjadi bagian tim. Nah, tujuan utama itu kan tetap bagaimana sebuah tim itu mendapatkan hasil terbaik. Ya, semoga tidak ada lagi lah ya volley-mania yang termakan konten hoax. Tidak ada lagi framing-framing negatif yang justru itu merugikan timnas Indonesia dan merugikan volley Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di SEA Games 2025. Oke, terima kasih teman-teman semua.